Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk mata kuliah basis data. Pada hari ini akan saya bahas tentang database MySQL. Nah, untuk hierarki pada database atau basis data, itu bagian atas ada DBMS atau Database Management System. Kemudian dari Database Management System di bawahnya ada database atau basis data, ya. Kemudian di bawah database atau artinya satu database itu mempunyai lebih dari satu tabel. Kemudian satu tabel itu terdiri dari beberapa field dan record. Nah, ini adalah hierarki dari database. Beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang digunakan dalam aplikasi program antara lain, ini software dari DBMS, Database Management System, ada beberapa. Ada namanya DB2, ini alamatnya www.306.ibm, ya. Kemudian ada punyanya IBM ya ini. Kemudian ada Sybase, ini alamatnya di Sybase. Berikutnya ada Interbase, punyanya Burlan. Teradata, ya, teradata.com. Ini kebetulan belum pernah menggunakan ya. Ada lagi Microsoft SQL Server, punyanya Microsoft. Kemudian ada Firebird, ya, Firebird SQL. Kemudian ada MySQL, mysql.com. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Kenapa kita bahas? Karena kita nanti untuk praktikumnya menggunakan MySQL. Kemudian ada Oracle, oracle.com. Sama mungkin yang lagi hit sekarang adalah PostgreSQL, ya, di PostgreSQL. Nah, sekarang mungkin trennya dulu Oracle ya, tapi sekarang trennya kita sudah menggunakan PostgreSQL. Mungkin dari sisi kapasitas, dari sisi yang lainnya mungkin lebih bagus dari ini. MySQL itu apa? MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-user, banyak usernya. Pada saat itu sekitar tahun 2006-an itu ada sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Jadi memang ini perangkat lunak dari manajemen basis data atau DBMS yang digunakan untuk multi-user, untuk banyak user. Nah, ceritanya MySQL ABI yaitu membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU. Ya. GNU itu kepunyaan itu ya, punyaan Linux itu kan ada GNU-nya. Ya, lisensi GNU General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Jadi ini juga menjual di bawah lisensi komersial. Ya. Nah, MySQL AB ini dimiliki, disponsori perusahaan ya. MySQL AB itu perusahaan komersial yang berada di Swedia, namanya MySQL AB. Nah, MySQL AB ini memegang penuh hak cipta hampir semua kode sumber dari MySQL. Nah, dua orang Swedia, yang satu orang Finlandia, itu mendirikan MySQL AB adalah David, Alan, dan Mikael ya. Mikael. Ini adalah 3 orang yang mendirikan MySQL AB. MySQL AB itu yang mensponsori ya perusahaan MySQL.
Nah, kenapa kita pakai MySQL? Apa kelebihan MySQL? Kelebihan yang pertama, free, gratis ya. Untuk downloadnya bebas. Kemudian yang kedua, stabil dan tangguh ya, stabil dan tangguh. Ya. Yang ketiga, fleksibel dengan berbagai pemrograman. Artinya MySQL ini mensupport banyak bahasa pemrograman ya. Masuk PHP ya ataupun bahasa pemrograman yang lainnya itu support dengan MySQL. Kemudian security yang baik atau keamanan yang baik. Kelebihan yang kelima, dukungan dari banyak komunitas. Ya, komunitas di dunia database, dunia programmer itu memberikan banyak dukungan kepada MySQL. Berikutnya, kelebihan berikutnya adalah kemudahan manajemen database. Jadi untuk menata, membuat ya dan seterusnya itu MySQL kategorinya lebih mudah. Dan yang ketujuh, mendukung transaksi ya. Transaksi baik dari transaksi penjualan ya ataupun transaksi yang lainnya. Nah, kemudian perkembangan software yang cukup cepat. Ya, ini kelebihan dari MySQL. Sekarang namanya mungkin sudah menjadi MariaDB ya. MySQL sudah beralih ke MariaDB. Tapi untuk perintah dan seterusnya masih sama. Nah, apa itu SQL? SQL itu singkatan dari Structure Query Language. Itu singkatannya. Ini sering disebut juga sebagai query, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Jadi SQL ini sering disebut juga sebagai query yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Nah, SQL ini pertama kali dikenalkan oleh IBM pada tahun 1970 dan sebuah standar ISO dan ANSI ya, American apa itu ya, SI-nya standar internasional ya, ditetapkan untuk SQL. Nah, hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi perintah SQL semua software database hampir sama. Jadi hampir semua software database mengenal dan mengerti perintah SQL hampir sama. Jadi dasarnya kita mengetahui perintah-perintah yang ada di SQL. Nah, SQL itu nanti kita bisa membuat, kita bisa menampilkan, kita bisa membuka, dan menghapus dari sebuah database. Membuat, mengubah, dan menghapus tabel, beda ya, database dan tabel. Ya. Kemudian menambah record dengan menggunakan perintah insert, mengedit record dengan perintah update, menghapus record dengan perintah delete, dan menampilkan record dengan perintah select. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu field, apa itu record. Ya. Field itu kolom ya, gambarannya ya. Record itu adalah baris. Nah, jenis perintah pada SQL itu ada dua. Yang pertama namanya DDL atau Data Definition Language. Yang kedua DML. DML itu adalah Data Manipulation Language. Jadi perintah SQL itu dibagi menjadi dua. Yang pertama DDL, Definition Language. Yang kedua DML, Manipulation Language. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. DDL ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dalam hal ini adalah database dan tabel. Jadi DDL ini berkaitan dengan perintah pendefinisian. Ya, DDL itu ada skemanya ada 4 ya, ada create ya, membuat,
ya, kemudian alter, rename, sama drop, ya, buat menambah, kemudian mengganti nama sama menghapus, ya. Create, alter, rename, sama drop. Nah, contohnya yang create, ya, create database, kemudian nama database, ya. Kemudian contohnya kemarin create database universitas misalnya, atau create database kantor misalnya. Nah, itu kemarin yang sudah kita praktekkan dengan menggunakan MySQL. Ya, create yang kedua yaitu digunakan untuk membuat tabel, create table, kemudian nama tabelnya. Create table mahasiswa berarti membuat tabel dengan nama mahasiswa. Field 1 tipe panjang, ya. Tipe datanya apa, panjangnya berapa karakter, ya. Kemudian primary key, ya, di akhir itu ada, di sini ada kurung buka, ya, berarti nanti diakhiri dengan kurung tutup. Nah, di sini untuk menjalankan perintah kita gunakan tanda titik koma, ya, kita gunakan tanda titik koma. Ini contohnya create table mahasiswa, artinya membuat tabel dengan nama mahasiswa, ya, kurung buka, kemudian fieldnya atau kolomnya adalah name, tipe datanya adalah karakter, ukuran 10. Name ini termasuk primary key, kunci utama, ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Apa itu primary key, apa itu foreign key, apa itu kandidat key, ya, alternative key, dan seterusnya. Not null itu artinya tidak boleh kosong, data harus diisi. Name ini datanya harus diisi. Kemudian ada nama, tipe datanya karakter, ukurannya 30, alamat, tipe data karakter 30, jurusan karakter 10. Nah, ini karena di sini ada kurung buka diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian ada tanda titik koma, yaitu untuk menjalankan dari perintah yang ada di sini. Kemudian ada DDL alter, ya, mengubah tabel. Alter tabel, nama tabel, ya, alter option. Alter tabel merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Alter option merupakan pilihan perubahan tabel. Nah, ini contohnya, ya. Alter tabel mahasiswa, mengubah dari tabel mahasiswa, ya. Add tanggal lahir, berarti menambahkan tanggal lahir. Tipe datanya adalah date, ya, tanggal. After nama, berarti apa? Setelah dari field nama. Jadi ini di sini adalah menambahkan fieldnya tanggal lahir setelah field nama. Contoh yang kedua, alter tabel mahasiswa, add nomor, berarti menambahkan field dengan nama nomor pada tabel mahasiswa, tipe data integer, first. First itu apa? Berarti nanti dia di paling atas sendiri, field paling atas, sebelum name. Kemudian ada alter tabel mahasiswa change, ya, mengubah fieldnya dari agama, nama fieldnya agama, diubah menjadi agama, yang diubah ininya, ya, varcharnya ukurannya 10. Jadi mungkin varchar agama sebelumnya ukurannya adalah 6 atau 7, sekarang diubah menjadi ukuran 10 misalnya. Sekarang kan ada agama apa, ya, Konghucu, ya. Mungkin ukurannya lebih besar. Kemudian alter tabel mahasiswa modify nama karakter 35. Nah, ini juga hampir sama, ya. Kalau ini mengubah fieldnya nama, sekarang tipe datanya adalah karakter dan 35. Bisa jadi ini varchar diubah menjadi karakter, atau bisa jadi ukuran fieldnya yang berubah. Kemudian ada alter tabel mahasiswa drop agama, berarti kita menghapus field dengan nama agama pada tabel mahasiswa. Nah, ini sudah saya jelaskan detail di praktikum, ya, di praktikum. Nanti saudara bisa melihat di perintah-perintah
yang ada di video praktikum. Berikutnya ada rename, masih di DL. Rename itu artinya mengubah. Rename table, nama table to nama table baru, mengubah ya. Jadi contohnya rename table mahasiswa to MHS, artinya apa? Mengubah tabel mahasiswa menjadi namanya adalah MHS. Ini termasuk kemarin untuk kuis ya, untuk kuis. Berikutnya ada drop. Drop ini untuk menghapus tabel, yaitu drop table nama tabel. Misalkan kita ingin menghapus tabel dengan nama mahasiswa, ya tinggal drop tabel mahasiswa. Maka tabel mahasiswa akan terhapus. Kalau menghapus database, drop database ya, kemudian nama database-nya. Yang kedua, ada namanya DML atau Data Manipulation Language. DML ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Nah, ini strukturnya juga ada 4 ya. Jadi DML itu untuk manipulasi ya, bisa mengubah, bisa mengolah ya. Ada yang pertama ada select, ini ya, select. Kemudian yang kedua ada insert. Yang ketiga ada update, yang keempat ada delete. Ya. Select, insert, update, delete. Ya. Atau bahasanya istilahnya adalah CRUD ya. CRUD itu create. Create itu membuat insert ya, kemudian read itu diselect, U-nya adalah update, D-nya adalah delete. DML yang pertama adalah insert, itu menambah record dengan menggunakan perintah insert. Kita gunakan insert into ya. Kita inputkan nama tabel, values, nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Atau insert into nama tabel, kita gunakan field 1, field 2, values ya. Atau cara yang ketiga, insert into nama tabel, set field 1 sama dengan apa, field 2. Yang sering kita gunakan cara yang pertama ya, lebih ringkas ya, lebih ringkas. Kalau cara yang kedua, ini kita gunakan kalau kita ingin mengisikan beberapa fieldnya, tetapi ada field yang kosong atau yang tidak diisi. Nah, ini contohnya, insert into mahasiswa values. Ini NIM-nya G2 13 kali 901, misalkan namanya Ahmad Solikin. Kemudian dia untuk tanggal lahir biasanya dari tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal 5 bulan 6 1992. Alamatnya adalah Semarang. Yang kedua yaitu select. Ini menampilkan record dengan perintah select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan sesuatu. Sesuatu di sini bisa berupa sejumlah data dari tabel dan bisa juga berupa suatu ekspresi. Nah, dengan select kita bisa mengatur tampilan atau keluaran sesuai tampilan yang diinginkan. Ini contohnya, select field ya. Bintang, from, nama tabel, where, kondisi. Ya. Kita lihat di contoh. Misalkan select bintang from mahasiswa, berarti menampilkan, bintang itu artinya semua ya. Semua field dari tabel MHS. Select name nama from MHS, yang ditampilkan tidak semuanya, tapi hanya field name dan field nama dari tabel mahasiswa. Kemudian kita gunakan perintah where, select from MHS, menampilkan bintang ya semua field dari tabel MHS, where name G213 kali 901. Jadi yang name-nya adalah name. Select from MHS where alamat like Semarang. Jadi ingin menampilkan alamatnya adalah yang Semarang. Select from where alamat Semarang dan nah ini menampilkan yang alamatnya Semarang dan tanggal lahirnya adalah
tahunnya ya, dilihat dari field tanggal lahir adalah 1992. Ya. Nah, ini perintah-perintah ini sudah saya sampaikan pada saat praktikum, jadi nanti minimal saudara tahu. Berikutnya ada update. Update ini mengedit record dengan menggunakan perintah update. Nah, proses update bisa sewaktu-waktu dilakukan jika terdapat data atau record dalam suatu tabel yang perlu diperbaiki. Jadi proses ini bisa sewaktu-waktu dilakukan apabila ada data yang diperbaiki. Nah, proses update ini tidak menambahkan data, tetapi memperbaiki data yang lama. Artinya data yang sudah ada yang diperbaiki. Bukan kategorinya menambah ya. Kalau menambah, perintahnya adalah insert. Nah, perubahan yang terjadi dalam proses update bersifat permanen. Artinya setelah perintah dijalankan tidak dapat di-cancel. Update ini sintaknya ya, sintak itu aturan penulisan. Update, nama tabel, set, field 1 sama dengan nilai baru, where, kondisi. Contohnya, update MHS ya, mengubah dari tabel MHS ya, di mana alamatnya diubah dari Kudus. Baru ya. Where NIM sama dengan G213 kali 902. Jadi ini mengubah alamat menjadi Kudus. Ya, mungkin semulanya alamatnya adalah Purwodadi atau Semarang. Contoh yang kedua, update MHS yang mengubah dari tabel MHS, set tanggal lahir, ini tanggal lahirnya, alamatnya, where, di mana NIM-nya adalah 901. Tadi alamatnya 901 adalah Semarang ya, tanggal lahirnya adalah 92, sekarang diubah menjadi 1993. Jadi ini mengubah dua sekaligus ya, tanggal lahir dan alamat. Yang ketiga, delete. Ini menghapus rekod. Nah, proses delete dilakukan jika terdapat data atau rekod dalam satu tabel yang perlu dihapus atau dihilangkan. Nah, perubahan yang terjadi dalam proses delete bersifat permanen. Artinya setelah perintah dijalankan tidak dapat di-cancel. Jadi ini hati-hati ya. Jadi menghapus data ini berbahaya ya. Menghapus data itu kategorinya berbahaya. Ya. Karena kalau satu data mending kita ngetik lagi, tapi kalau banyak data itu nanti ya repot ya. Sintaknya delete from nama tabel where kondisi. Kita lihat contohnya. Delete from MHS, menghapus dari tabel MHS where NIM-nya adalah G213 kali 9001. Jadi menghapus dari NIM yang ada di sini. Delete from MHS where alamat Kudus, berarti menghapus dari tabel mahasiswa yang alamatnya berada di Kudus. Jadi meskipun ada data 20, yang data orang yang Kudus ada alamatnya ada 5, ya 5 tersebut akan terhapus. Ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan ya tentang database dengan MySQL ya. Karena di praktikum kita langsung praktek ya, tapi mungkin penjelasannya belum saya jelaskan, jadi ini saya jelaskan di mata kuliah teori. Nah, seperti biasa nanti mungkin ada diskusi ya, diskusi di e-learning, nanti silakan dicek ya. Saya minta untuk tetap jaga kesehatan ya, jaga imun ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.